Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi Setiawan yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami, kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggorengan vakum. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Next. Saya Muhammad Maulana Alif Safaruddin dengan NIM akhir 039, kemudian dari rekan saya Agatha dengan NIM 255, lalu ada Anesha Firdausi dengan NIM 036. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu apa itu penggorengan vakum. Vakum frying atau penggorengan hampa udara adalah teknik penggorengan yang dilakukan dalam teknik tekanan rendah atau vakum. Penggorengan pada suhu lebih rendah sekitar 70-120 derajat Celcius dan untuk membantu mempertahankan warna, rasa, aroma, dan kandungan gizi pada bahan makanan. Baik, saya akan melanjutkan yaitu produk umum dari vakum frying. Yang pertama ada buah-buahan seperti kiwi emas, apel, pisang, dan nanas. Lalu yang untuk sayuran itu seperti wortel, kentang, jahe, jamur, dan buncis. Lalu untuk produk hewani yaitu ada udang dan ikan. Nah, setiap produk ini memiliki kondisi optimal penggorengan yang berbeda. Misalnya seperti kiwi emas dengan suhu 72-76 derajat Celcius dengan waktu 35-65 menit. Untuk udang beku, suhunya ini antara 80-120 derajat Celcius dengan tegangan 12 kPa, waktu bervariasi tergantung ukuran dan ketebalan bahan. Nah, penggunaan suhu rendah dan tekanan vakum ini dapat menurunkan titik didih air dalam bahan, sehingga proses pengeringan dan penggorengan terjadi tanpa merusak struktur, warna, dan nutrisi bahan makanan. Next. Selanjutnya yaitu ada rangkaian sistem. Yang pertama yaitu ruang penggorengan kedap udara dengan pemanas. In chamber with heater. Ini adalah ruang utama tempat makanan digoreng. Ruang ini dibuat kedap udara agar proses penggorengan dapat dilakukan pada tekanan rendah atau vakum. Nah, pemanas di bagian bawah ruang ini dapat menggunakan gas, uap, atau listrik untuk memanaskan minyak goreng. Lalu yang kedua ada kondensor. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan uap air dan minyak yang dihasilkan selama proses penggorengan. Uap yang keluar dari ruang penggorengan akan melewati kondensor dan berubah menjadi cairan kembali, sehingga tidak masuk ke pompa vakum. Yang ketiga yaitu ada pompa vakum. Pompa ini berfungsi untuk menghisap udara dari ruang penggorengan sehingga tercipta kondisi vakum. Jenis pompa yang digunakan bisa berupa liquid ring atau cincin air, atau bersegel oil, sesuai kebutuhan sistem. Yang keempat yaitu panel kontrol. Panel kontrol digunakan untuk mengatur dan memonitor seluruh operasi sistem, seperti suhu pemanas, tekanan vakum, dan waktu penggorengan. Selanjutnya yaitu ada pengukur vakum atau vacuum gauge. Alat ini untuk mengukur tingkat tekanan atau vakum di dalam ruang penggorengan, memastikan proses berlangsung pada tekanan yang diinginkan. Lalu selanjutnya yaitu ada reservoir minyak atau oil reservoir. Tempat penyimpanan minyak goreng yang digunakan dalam proses penggorengan. Minyak diambil dari reservoir ini dan dipanaskan dalam ruang penggorengan. Selanjutnya ada inlet uap atau gas untuk pemanas, steam or gas inlet for heater. Ini merupakan saluran masuk untuk uap atau gas yang digunakan sebagai sumber panas bagi pemanas pada ruang penggorengan. Selanjutnya yaitu ada inlet dan outlet, air pendingin untuk kondensor, atau cooling water inlet and outlet for condenser. Saluran masuk dan keluar air pendingin yang digunakan untuk mendinginkan kondensor, sehingga uap dikondensasikan menjadi cairan kembali. Next. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikutnya yaitu proses penggorengan vakum. Yang pertama ada pemanasan minyak. Minyak dipanaskan pada suhu tertentu di dalam alat vacuum fryer. Suhu diatur agar stabil dan sesuai dengan jenis bahan yang akan digoreng. Yang kedua ada penempatan sampel. Bahan pangan seperti buah atau sayuran dimasukkan ke dalam keranjang atau wadah yang tersedia di dalam mesin vacuum fryer. Penempatan harus rapi agar bahan terkena
minyak panas secara merata. Yang ketiga, ada pengurangan tekanan. Mesin vacuum fryer diatur agar tekanan di dalamnya menjadi lebih rendah. Tekanan rendah ini memungkinkan air dalam bahan pangan mendidih pada suhu yang lebih rendah sehingga meminimalkan kerusakan nutrisi dan perubahan warna. Yang keempat, ada penggorengan sentrifugasi. Proses penggorengan dilakukan dalam kondisi vakum. Setelah itu dilakukan proses sentrifugasi untuk memisahkan minyak berlebih dari produk. Sentrifugasi ini membantu menurunkan kadar minyak pada produk akhir. Yang kelima yaitu pendinginan dan pengemasan. Produk yang telah digoreng langsung didinginkan agar proses memasak berhenti dan tekstur tetap renyah. Produk kemudian dikemas dengan cara yang higienis agar kualitasnya tetap terjaga dan tahan lama. Next. Selanjutnya ada penyerapan minyak pada makanan penggorengan vakum. Teknologi penggorengan vakum dianggap sebagai pilihan yang layak untuk menghasilkan makanan ringan baru dengan kandungan minyak rendah. Penyerapan minyak pada produk goreng vakum lebih sedikit dibandingkan dengan produk goreng tradisional. Selain itu, penyerapan minyak tampaknya berhubungan dengan kadar air, di mana kandungan minyak berbanding lurus dengan kehilangan air. Sentrifugasi dapat mengurangi penyerapan minyak hingga 73% pada keripik goreng atmosferik dan hingga 64% pada keripik goreng vakum. Kombinasi waktu penggorengan yang singkat atau waktu sentrifugasi yang lebih lama akan memaksimalkan kehilangan minyak dari permukaan keripik. Next. Selanjutnya ada perubahan minyak selama penggorengan vakum. Yang pertama ada degradasi minyak lebih rendah. Penggorengan vakum dapat mengurangi kerusakan minyak. Proses ini menghasilkan minyak yang lebih sedikit mengalami degradasi. Dengan ditandai rendahnya nilai FFA atau asam lemak bebas, PAV, angka anisidin, dan TPC yaitu total polar compound. Hal ini meskipun digunakan beberapa kali, minyak tetap stabil dan tidak cepat rusak seperti pada penggorengan biasa. Yang kedua, ada stabilitas oksidatif lebih tinggi. Salah satu keunggulan penggorengan vakum ini adalah minyak yang digunakan lebih tahan terhadap oksidasi. Oksidasi adalah reaksi antara minyak dan oksigen yang bisa membuat minyak menjadi tengik. Pada penggorengan vakum, stabilitas oksidatif minyak menjadi lebih tinggi, sehingga minyak lebih awet dan bisa digunakan lebih lama tanpa cepat bau tengik atau berubah rasa. Yang ketiga, ada aktivitas antioksidan yang lebih baik. Nah, dalam proses penggorengan vakum, biasanya ditambahkan zat antioksidan seperti TBHQ. Antioksidan ini membantu mencegah kerusakan pada lemak tak jenuh dalam minyak, sehingga minyak tetap aman digunakan berulang kali. Aktivitas antioksidan pada penggorengan vakum lebih efektif dibandingkan dengan penggorengan tradisional, sehingga minyak lebih lama mempertahankan kualitasnya. Next. Berikutnya ada pengemasan dan penyimpanan makanan penggorengan vakum. Makanan dengan goreng vakum perlu dikemas dengan benar untuk menjaga kualitasnya, terutama tekstur. Produk-produk ini juga rentan terhadap ketengikan karena kandungan minyaknya. Produk goreng vakum dapat dikemas dalam kantong LDPE, yakni Low Density Polyethylene, yakni plastik yang fleksibel, tahan air, murah, dan cukup kuat namun tidak sekuat PET atau AFL. Kantong plastik PET, polyethylene terephthalate, yakni plastik transparan, keras, dan lebih kedap utara. Selanjutnya ada kantong plastik AFL, aluminium foil laminate, yakni gabungan lapisan plastik dan aluminium foil yang sangat kedap udara dan cahaya, cocok untuk menjaga kualitas makanan yang lebih lama. Dengan diberikan pembilasan nitrogen sehingga memiliki masa simpan yang lebih lama. Dua kualitas penting yang menentukan masa simpan produk goreng vakum ialah kerenyahan dan ketengikan. Next. Baik, yang selanjutnya ada manfaat dan kelebihan. Nah, untuk manfaatnya itu ada 5. Yang pertama, mengurangi kandungan minyak.
Nah, suhu rendah dan tekanan vakum menyebabkan makanan menyerap lebih sedikit minyak yang dapat menyebabkan lebih sehat untuk dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya mempertahankan nutrisi. Vitamin dan antioksidan yang biasanya rusak karena suhu tinggi seperti vitamin C, beta-karoten lebih terjaga. Selanjutnya yang ketiga, warna dan rasa alami terjaga. Nah, warna alami buah atau sayur tidak berubah menjadi kecoklatan karena tidak terjadi reaksi Maillard yang berlebihan. Selanjutnya, aroma tetap asli. Proses ini mencegah pembentukan bau gosong atau aroma minyak yang menyengat. Dan yang terakhir ada rendah resiko oksidasi lemak. Karena suhu lebih rendah dan proses dilakukannya tanpa udara, sehingga oksidasi minyak dapat lebih ditekan. Kemudian yang selanjutnya ada kelebihan. Nah, kelebihan itu yang pertama ada suhu penggorengan. Nah, untuk yang vacuum frying itu lebih rendah sekitar 70 sampai 120 derajat Celcius. Kemudian warna dan bentuk. Warna dan bentuknya itu lebih terjaga dibandingkan dengan sistem deep frying. Selanjutnya, kandungan gizinya juga lebih banyak yang bertahan dibandingkan yang deep frying. Selanjutnya ada kadar minyaknya juga lebih rendah. Aroma bahannya tetap asli dan segar, dan yang terakhir ada umur simpan produknya lebih panjang. Selanjutnya ada kekurangan dan tantangan. Yang pertama itu biaya investasi awal tinggi. Nah, mesin vacuum fryer itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan penggorengan biasa. Harga mesin bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah tergantung kapasitasnya. Kemudian yang kedua, perawatan mesin lebih rumit. Mesin bekerja dengan sistem vakum dan tekanan perlu perawatan rutin dan teknis terlatih. Selanjutnya ada proses penggorengan lebih lama. Karena menggunakan suhu rendah, waktu penggorengan bisa 2-3 kali lebih lama dibandingkan dengan deep frying yang biasa. Selanjutnya ada kapasitas produksi terbatas. Nah, itu vacuum fryer skala kecil menengah hanya bisa memproses sedikit bahan sekaligus dan kurang cocok untuk produksi massal tanpa investasi besar. Kemudian ada membutuhkan SDM yang terlatih. Operator harus memahami cara kerja vakum, suhu, tekanan, dan waktu penggorengan agar hasil yang dihasilkan dapat optimal. Selanjutnya, risiko kerusakan teknologi. Komponen seperti pompa vakum dan sensor tekanan rentan rusak jika tidak dirawat dengan baik. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk semua bahan. Bahan yang terlalu berair atau berlemak tinggi mungkin tidak cocok diolah dengan metode ini. Yang selanjutnya ada tantangan. Yang pertama itu ada edukasi pasar. Banyak konsumen belum tahu kelebihan vacuum frying dan perlu diedukasi soal manfaat, sehat, dan kualitasnya. Yang selanjutnya ada persaingan harga. Produk vacuum frying cenderung lebih mahal dibanding camilan biasa dan sulit bersaing di pasar massal tanpa strategi branding yang kuat. Kemudian ada distribusi dan penyimpanan. Produk vacuum fried tetap harus dikemas dengan baik agar tetap renyah dan tidak cepat melempem, sehingga butuh kemasan yang kedap udara dan terjaga. Kemudian ada ketergantungan pada bahan baku yang berkualitas. Nah, kualitas buah atau sayur harus tetap tinggi agar hasil maksimal. Jadi, vacuum frying ini tuh berpengaruh dengan adanya kualitas bahan baku. Jadi semakin bagus kualitasnya, maka hasil yang akan dihasilkan juga akan semakin bagus. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh moderator. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu kesimpulan, vacuum frying ini merupakan metode penggorengan inovatif yang dilakukan dalam kondisi tekanan rendah, sehingga memungkinkan proses pada suhu lebih rendah dibandingkan penggorengan konvensional. Nah, metode ini terbukti mampu menghasilkan produk dengan kadar minyak yang lebih rendah, mempertahankan warna, aroma, serta kandungan nutrisi, dan secara signifikan mengurangi pembentukan senyawa berbahaya seperti akrilamida. Meskipun menawarkan berbagai keunggulan, vacuum frying masih menghadapi tantangan dari sisi biaya investasi dan kompleksitas peralatan, terutama untuk skala industri. Oleh karena itu, diperlukan optimasi parameter proses yang spesifik untuk setiap
jenis produk, serta pengembangan teknologi yang lebih efisien dan ekonomis agar metode ini dapat diterapkan secara lebih luas, termasuk oleh pelaku industri kecil dan menengah. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.